untuk orang-orang yang memang fokusnya long term investor. Pasar saham di Indonesia itu punya satu opportunity yang sangat besar gitu ya untuk meningkatkan kita punya portfolio ya lewat pasar modal. Karena ekonomi kita di Indonesia pada tahun 2045, 25 tahun dari sekarang, pas Indonesia ulang tahun ke-100 gitu ya, ekonomi kita akan Halo Putra. Halo. Apa kabar Putra? Baik, kabar sangat baik. Coach Ernest, apa kabar nih? Saya luar biasa disayang Tuhan Putra. Tuhan baik banget. Jadi selalu bersyukur. Ini kita bersyukur sekali karena kedatangan tamu yang luar biasa. Saya kasih judul dulu biar semuanya bisa lihat kita akan ngomong tentang apa gitu ya. Sambil saya kenalkan dengan, yuk masing-masing siap-siap belajar nih, tamu spesial kita kali ini, oke? Let me start this thing. Ya, oke, alright. So, Putra, siap. Mari kita sama-sama belajar, Putra ya. Yuk, jadi banyak orang di acara coaching with Coach YGP, coaching dengan Coach Yohanes G. Pauli ini, saya kedatangan tamu yang luar biasa. Saya akan interview Putra ya, Andika Sutoro Putra gitu ya. Seorang managing partner dari Stout Ventures. Wah, keren banget. Kita akan ngomongin tentang apa? Tentang investing, mau di saham, investing di bisnis gitu ya. Kita akan belajar dari seorang Putra nih. So, ready? Ayo kita mulai ya. Putra, basically mau tanya dulu. Banyak orang yang tahu tentang Putra. Udah banyak yang tahu tentang Putra, luar biasa menginspirasi gitu ya. Tapi mungkin yang belum tahu boleh dijelasin dulu singkat. Posisinya sebenarnya Putra ini siapa sih? Andika Sutoro Putra itu siapa gitu ya? Buat yang belum kenal, silakan, let's go. Iya, jadi saya mulai karir saya sebagai investor itu usia 14 tahun. Jadi sekitar 14 tahun. Iya. Tunggu sebentar. Yang lain umur 14 tahun lagi ngapain? Putra udah investing 14 tahun. Oke. Iya. Jadi waktu invest itu, apa itu Putra? Jadi sebenarnya sebelum mengenal di pasar saham, sebelum mengenal capital market gitu ya, saya sempat jualan online saat itu. Nah, saya jualan online, tapi sebelum jualan online, waktu itu sebenarnya saya itu sangat bisa dikatakan anak yang cukup nakal lah di sekolah. Ya, jadi selalu ranking terakhir gitu kan. Nah, cuman memang ada satu momen itu sangat-sangat mengubah hidup saya. Itu bisa dikatakan turning point lah. Benar-benar saya merasa 3 malam 3 hari nggak bisa tidur, ada masalah keuangan waktu itu. Ada masalah keuangan. Ya, jadi sejak saat itu saya harus berpikir gimana caranya saya bisa menghasilkan uang, kira-kira begitu. Dari sana saya banyak belajar. Kan kebetulan waktu itu udah kenal internet. Saya kan millennials itu kan tengah-tengah kan. Setengah hidupnya itu belum mengenal internet, setelah itu dia kenal internet ya kan. Nah, pas saya waktu itu saya kenal internet, saya mulai belajar orang-orang kaya raya itu ngapain sih gitu kan. Dari situ saya ketemu Warren Buffett, paling kaya dari investasi saham. Dari situlah saya mulai timbul rasa ingin tahu yang tinggi tentang pasar saham. Nah, cuma memang itu beberapa tahun yang lalu Putra ketemu Warren tuh beberapa tahun yang lalu. Itu pas yang 14 tahun itu. Oh, waktu Putra umur 14 tahun. Wow. Iya, maksudnya luar biasa ya. Masalah fisik tuh kan. Maksudnya pas ini ketemu dan belajar dari Warren Buffett. Belum ketemu secara fisik ya waktu itu ya. Belum. Memang Saya udah wow aja. Wow, anak umur 14 tahun terus cari fisik ketemu dengan Warren Buffett gitu kan, keren banget gitu ya. Tapi paling nggak Putra juga keren lah, ketemu lewat internet, YouTube dan sebagainya gitu ya. Iya, jadi waktu itu ketemu baca bukunya banyak sekali, kayaknya ada lebih dari 20 buku ada tentang Warren Buffett. Terus jadi sangat terinspirasi lah. Saya tahu Buffett mulai dari 11 tahun. Nah, jadi gara-gara itu waktu itu saya merasa, wah, Buffett mulai 11. Saya udah 14 tahun. Saya harus mulai gitu. Udah ketinggalan 3 tahun tuh ya. Iya, jadi saya merasa ketinggalan dibandingin Buffett ya. Iya. Nah, cuma waktu itu memang mulai nggak gampang kok. Waktu itu memang saya mau buka account invest di pasar saham itu nggak bisa karena kan harus punya KTP, ya kan? Iya, betul. Jadi saya harus bisa
menginfluence orang tua saya. Di mana waktu itu mindset orang tua Iya. saya itu kalau misalnya pasar saham pasti dia merasa wah itu judi lah apa gitu loh. Sesuatu yang tidak baik begitu. Nah, jadi saya berusaha share knowledge saya tentang Warren Buffett, kisah hidupnya Warren Buffett, saya cerita ke orang tua saya. Pas dia 11 tahun dia saham apa, perjalanan dia pas belasan tahun, 20-an tahun, si Warren Buffett itu ngapain bisa jadi sukses banget gitu kan. Nah, itu saya share ke orang tua, sehingga orang tua mulai shifting nih. Akhirnya dia mulai kayak, oh, berarti ini menarik ya pasar saham gitu loh. Akhirnya dia orang tua Putra tadinya apa? Punya bisnis juga atau bekerja atau gimana? Orang tuanya Putra sebelumnya? Papa saya itu waktu itu dia jual beli motor, jual beli mobil, ya, pas saya sosial. Ya, jadi memang papa saya itu sampai sekarang nggak ada bisnis yang berjalan yang bisa ditinggalkan buat saya sebenarnya. Jadi saya tidak bisa melanjutkan family business itu nggak ada opsi itu. Jadi mau nggak mau saya build my own empire lah kira-kira gitu. Saya harus build bisnis saya sendiri gitu. Nah, terus orang tua support, buka akun saham, saya pakai pinjam akun papa waktu itu. Setelah saya usia 17 tahun, baru saya benar bisa punya akun sendiri sampai sekarang. Nah itu sih perjalanannya dari gimana kenal saham. Uang awalnya dari mana? Berarti dari papa ya uang awalnya gitu ya? Nah justru enggak, karena kan papa tidak izinkan. Papa kan tidak izinkan. Jadi sebelum itu saya ada jualan online. Ya. Ya, saya jualan online di Kaskus. Itu ada cerita tersendiri juga. Saya nggak laku sama sekali awalnya jualan. Tentang marketing. Waktu itu saya baca bukunya Pak Tung. Ya, yang judulnya Marketing Revolution. Nah, saya baca. Nggak nyampe seminggu saya selesai. Terus saya terapkan marketingnya, cara jualannya. Saya kasih widget edition, semua ilmunya saya praktekin lah di Kaskus waktu itu. Nah, tiba-tiba saya 1 bulan bisa untung 15 juta waktu itu. Wow. Ya, jadi saya langsung merasa gila gitu ya. Saya baca buku, saya terapkan ilmunya, bisa jadi duit gitu loh. Ini jualan apa waktu itu, Putra? Kenapa? Umur 14 tahun di Kaskus jualan apa waktu itu? Jadi saya ada jualan, saya jadi reseller. Saya jadi reseller buat jual orang lain. Saya jadi dropship gitu ya. Saya buka toko saya, barang mereka. Terus akhirnya saya menemukan satu sweet spot lah yang mantap banget gitu. Jadi waktu itu kebetulan dia kontraktor Roma Wallet begitu kan. Nah waktu saya jual CD-nya, CD walletnya saya jual di Kaskus. Luar biasa. Wah, 14 tahun berarti kelas berapa ya biar orang dapat konteksnya juga tuh ya waktu itu ya. Waktu itu saya masih SMA kelas 2 apa 1 gitu ya. Iya, saya mulai jualan itu sekitar kelas 1, kelas 2 dan saya kebetulan saya sekolahnya terlalu cepat, Coach. Jadi saya usia 16 tahun itu udah kuliah waktu itu. Wow, luar biasa. Terus apa yang terjadi? Habis itu masih ingat nggak itu waktu itu mulainya pakai modal berapa tuh? Oh, tapi udah punya 15 juta sebulan gitu kan ya? Waktu itu pas tes mulai itu 10 juta rupiah. 10 juta? Wow. Iya, karena waktu itu tahun berapa itu, Putra? Tahun sekitar 2009, 2010, 2009 akhir begitu. Iya. Luar biasa. Waktu itu saya sekalian itu pertama kali saya ke Jakarta juga sambil cari universitas. Jadi saya angkatan 2011 berarti. Ya. Oke. Siap. Situ sih. Terus abis itu apa yang terjadi? Mulai invest, terus apa yang terjadi? Di stocks ya, di saham ya? Ya, mulai invest karena faktor baca buku terus bisa tiba-tiba ngasilin uang. Saya jadi tergila-gila sama buku. Saya baca buku banyak sekali gitu ya. Dari situlah tentang investment, tentang Warren Buffett saya baca banyak sekali. Akhirnya saya decide waktu itu, wah saya harus benar-benar, saya pengen jadi full time investor. Ya, saya pengen jadi full time investor. Full time investor. Iya, cuman memang Coach, kalau jadi investor itu kan sebenarnya bisa dikatakan nganggur sebenarnya. Karena kan investor, kita jadi shareholder baik di public company atau private company, kita kan tidak terjun secara langsung dari sisi operasional, ya kan? Betul. Tidak terjun secara langsung kan. Nah, kita hanya jadi sleeping shareholder. Kita jadi sleeping partner aja gitu. Nah, jadi waktu itu saya mulai bisnis sebenarnya. Jadi saya pernah buka restoran 4 cabang. Saya mulai buka restoran itu pas saya 19 tahun. Saya buka restoran dari untung investasi.
sama teman-teman buka restoran. Sekarang udah bangkrut semua, udah tutup semua. Ya. Nah, terus saya pernah bikin interior, sempat mau jadi property developer, terinspirasi dari Bang Chandra. Oke. Karena saya merasa nganggur gitu. Saya invest di saham, cuma kerja 3 bulan sekali gitu kan, cek laporan keuangan perusahaan gitu. Nah, saya mulai cari kesulitan ya, dengan cara cari pengalaman dari bisnis gitu. Ya, dari situ sih. Oke. Ya. Luar biasa. Terus sampai akhirnya sekarang apa? Kalau cerita fast forward ke sekarang, basically seorang Putra ini buat yang belum kenal boleh jelasin singkat. Jadi Putra ini sekarang apa fokusnya? Oke, sekarang itu ya nggak terasa sudah 12 tahun saya di dunia ini, di dunia karir investing saya gitu ya di pasar modal. Iya. Sekarang saya udah 26 tahun. 26 tahun ya. Beberapa orang baru mulai masuk ke sekolah kehidupan di umur 26 tahun. Kamu udah punya pengalaman 14 tahun. Keren banget itu, Putra. Nah, saya justru merasa baru mulai nih, Coach. Iya, Ya, saya merasa nih baru mulai. Sekarang saya di Soul Venture juga, bareng Soul Venture. Ya, Dani, Vincent, kita berempat. Itu adalah perusahaan venture capitalist. Jadi kita sebagai venture capitalist, kita invest ke sekarang udah 14 perusahaan yang kita invest. Luar biasa. Ya. Siap. Fokusnya ke bidang apa? Kalau visinya Soul Venture berarti fokus ke apa? Bidangnya? Nah, kalau misalnya saya kan tetap jadi investor di pasar modal. Kalau pasar saham kita invest ke perusahaan yang sudah public, yang sudah go public. Yeah. Nah, kalau misalnya ini kita invest yang ibaratnya dia belum IPO, kita invest dan kita fokus ke creative company, ya. Oke. Ya, creative company, siap. retail, creative company, media, gitu, yang bisa jadi satu ekosistem saling support. Nah, itu kita invest ke sana. Siap. So, buat yang lagi nonton dan yang lagi belajar sama kita berdua, sama-sama belajar dari Andika Sutoro Putra ya, itu basically mungkin ada yang bilang bahwa suaranya harus lebih keras lagi, Putra, supaya bisa kedengeran. Karena suara saya keras, suara Putra kurang keras katanya. Mungkin gitu ya? Boleh lebih keras lagi. Sama kalau komen sengaja lah, memang kita on-kan terus, nggak apa-apa ya, biar kelihatan interaktif gitu ya. It's okay. Yang saya bingung ya komennya kok nggak muncul di sini, Coach? Oh, di Putra nggak muncul ya? Kalau di saya sih muncul dengan baik nih. Gitu. Di saya tidak muncul, sama live dari tadi kayak stuck 42 orang gitu. Nggak tahu kenapa. Oh, oke. Harusnya udah lebih nih, hampir 200 orang. Oke. Mau coba masuk lagi, keluar masuk lagi, Putra. Mau coba begitu? Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, gitu aja. Hah? Nggak apa-apa ya, oke ya. Ya. Nah, nanti saya bacain kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ini saya bacain gitu ya. So, buat Anda yang lagi nonton dan lagi belajar, basically nama saya Coach Yohanes G. Pauli dari Gratio ya, Gratio Practical Business Coaching. Putra, izinkan saya mau bagi-bagi ini nih Putra, buat yang sama-sama belajar sama Putra nih. Mantap. Karena Putra ini belajarnya dari baca buku luar biasa gitu kan, dari 14 tahun aja udah baca buku yang berbobot luar biasa. Nah, ini buku dari Coach Yohanes G. Pauli, judulnya Business is Fun. Jadi buku ini isinya adalah 7 strategi praktis lengkap dan sudah terbukti berhasil bisa bikin bisnis yang sukses, yaitu profitable dan autopilot. Nah, profitable berarti kan menguntungkan. Autopilot artinya adalah bisnisnya bisa jalan sendiri tanpa harus selalu ada kita terus di dalamnya gitu ya. Jadi entrepreneur sejati gitu. Jangan jadi hamsterpreneur. Nah, jangan jadi hamsterpreneur kayak gini nih. Nah, ini nggak boleh nih jadi hamsterpreneur. Bener nggak, Putra? Terus sibuk luar biasa gitu ya. Tapi ternyata di situ terus muter gitu. Masalahnya sama terus. Nah, makanya harus pelajari dari buku ini 7 strategi praktisnya. Nah, saya mau bagi-bagi ini gratis buat Anda yang lagi belajar. Buku ini udah jadi national bestseller, lagi diterjemahin ke bahasa Inggris dan lagi masuk ke Amazon Kindle, Putra. Jadi nanti ini versi bahasa Indonesianya juga ada di Kindle, gitu ya, biar seluruh dunia bisa baca dan nanti lagi ditranslate ke bahasa Inggris. Nah, ini mau bagi-bagi gratis buat Anda, tapi syaratnya ada di belakang nanti. Di belakang di video ini terakhir Coach Yohanes kasih tahu syaratnya, caranya gimana. Tapi buat Anda yang mau buku ini, coba ayo ketik dulu yuk. Saya mau buku Business is Fun. Coba saya cek dulu. Seberapa banyak yang mau buku Business is Fun ini. National bestseller di Indonesia ya. Dan ini habis terus gitu ya. Kalau Anda pengen bisnisnya autopilot, ayo let's go. Pelajarin dari buku ini singkat ya. Nanti ya caranya
Coach Anas kasih tahu di belakang, ketik dulu, yang mau ketik dulu, saya mau buku bisnis is fun. Oke, kita saatnya belajar dulu dari Putra nih. Ini penting nih, waktunya penting banget dan seru banget. Putra, oke. Tadi poin pertama udah cerita Putra dari mana dulu, dari 14 tahun, terus akhirnya bisa main invest saham aja, bukan main saham ya, invest saham aja di stocks market, itu udah dari umur 14 ya berarti Putra ya? Iya, jadi 14 ya, wow, luar 14 tahun, luar biasa. Sekarang umur 26 tahun dan udah punya pengalaman 14 tahun, tapi berasa ini baru mulai. Which is good, baru mulai gitu ya. Nah, cerita, sekarang kita cerita, kalau sampai ada hari ini, kan tadi cerita tuh, ada turning point katanya. Turning point yang 3 hari itu nggak bisa tidur. Sampai nggak bisa tidur, akhirnya jadi turning point. Nah, itu apa ya, Putra? Kalau cerita dan sharing sedikit ke kita semua yang mau belajar, by the way, itu banyak banget yang tulis, saya mau buku bisnis is fun ya. Siap. Ada yang nanya, di Gramedia ada nggak? Gramedia ada, cuman banyak out of stock. Jadi banyak udah kehabisan gitu. Jadi kalau Anda mau, nanti saya mau pagi ini nih gratis, tapi kalau Anda mau cari, di businessisfun.biz. Ya, di internet ada businessisfun.biz. Jadi Anda bisa beli kalau Anda mau ya. Oke, let's go, Putra. So, apa turning point-nya? Iya, jadi waktu itu mungkin saya tidak bisa ceritakan detail, ya karena agak private story-nya. Tapi yang pasti itu adalah masalah keuangan lah, masalah keuangan. Benar-benar berat sekali untuk seumuran saya waktu itu. Sampai sangat stres lah ibaratnya, sampai stres nggak bisa tidur. Jadi mau tidur nggak bisa. Jadi benar-benar sampai ke arah trauma ibaratnya gitu. Tunggu sebentar. Berarti masalah keuangannya, masalah keluarganya Andika, ayah, papa, mama, atau lebih ke Andikanya saat itu? Mungkin semi dua-duanya lah. Siap. Jadi ada masalah itu benar-benar ke trauma gitu kan. Jadi itu yang benar-benar menampar saya sangat kuat sehingga saya mau nggak mau saya harus berubah waktu itu. Ya, jadi saya dari benar-benar nggak mikirin ke depan gitu ya. Sampai waktu itu papa saya ngomong gitu, wah kamu ini kan saya 3 saudara, saya punya 3 ada 2 lagi adik saya, adik perempuan. Kamu ini anak paling besar dan kamu ini cowok lagi gitu kan. Tapi kalau kamu gini terus nggak ada masa depan, dia bilang. Papa saya sampai bilang gitu. Pas saya masih sekolah. Ya, jadi waktu itu yang menampar saya karena masalah itu. Jadi saya bersyukur banget sih, Coach, bahwa karena masalah itu saya bisa berubah sampai sekarang. Itu gara-gara itu. Kalau misalnya saya nggak ada masalah itu, saya nggak sampai hari ini. Nggak mungkin sampai hari ini, nggak mungkin. Ya. Jadi wow. Think mindset saya. Turning point ya, bahasa Indonesia titik. Iya. Go ahead. Tadi ada internet freeze sedikit. Silakan. Oke. Putra. Iya. Jadi benar-benar itu shifting saya punya mindset. Dulu saya melihat masalah itu masalah as a problem gitu. Sekarang kalau saya lihat masalah, saya melihat itu sebagai batu loncatan gitu. Ada masalah itu hal yang bagus gitu. Karena setiap level orang, semakin tinggi level orang, semakin tinggi bisnis dia, investment dia, itu masalah sudah pasti makin besar, ya kan? Jadi itu hal yang berjalan bareng gitu. Jadi nggak mungkin. Bisa saya punya dana buat investment, saya mengelola 1 triliun rupiah. Ketika saya rugi 1-2 M itu jadi hal yang biasa banget, hal yang kecil sekali. Gitu. Karena 1 miliar itu cuma 0,1% gitu. Nah, kalau kita punya uang masalah 50 juta aja pusing, ya mungkin uang kita cuma 100 juta gitu kan. Kira-kira begitu. Nah, jadi itu benar. Saya melihat sekarang jadi berubah. Kalau ada masalah, saya bersyukur sama Tuhan. Karena saya percaya Tuhan pasti kasih kita masalah, tidak mungkin lebih besar dari kita, gitu ya. Saya melihat opportunity, peluang untuk kira-kira gitu. Nah, jadi itu sih yang benar-benar saya punya mindset, saya shifting gitu. Benar-benar saya lihat itu jadi hal yang bagus. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang nggak punya masalah, mungkin boleh doa sama Tuhan, minta masalah gitu. Gitu ya. Justru yang nggak punya masalah itu masalah gitu ya. Berarti ya. Betul. Karena di sekolah kehidupan ini basically kita akan ngelewatin ujian untuk bisa lulus naik step berikutnya. Ini kan sekolah kehidupan gitu ya. Benar. Betul ya. Iya. Putra, tapi apa titik yang bikin benar-benar kok balik dari tadinya sedih, bahkan katanya are you saying depresi gitu atau stres tadi lah ya gitu ya.
kok bisa langsung 14 tahun loh, anak 14 tahun, tek, tapi kok terus akhirnya bisa malah cari ketemu Warren Buffett, bukunya, dan sebagainya. Apanya yang bikin bisa shifting begitu? Iya, jadi memang waktu itu ketika masalah itu terjadi, mama saya tuh ngomong ke saya waktu itu, ya ngomong, bahkan ngomongnya sambil nangis, coach. Jadi waktu itu benar-benar, kalau saya ingat itu, wah saya bisa sedih lagi dengan sangat cepat gitu kan. Ngomongnya sambil nangis, intinya gimana caranya? Saya juga harus harus mikir gimana cara ngasilin uang gitu kan. Dan tentu dengan cara yang positif gitu kan, bukan hal yang negatif gitu. Nah, jadi waktu itu Mama ngomong sambil nangis, ngomong apa, Putra? Biar kita semua belajar. Ya mungkin singkat aja lah. Intinya sih ya gimana caranya saya harus bisa menghasilkan uang, gimana caranya gitu. Karena waktu itu saya sekolah, saya bukan bodoh di sekolah, bukan, tapi saya malas gitu aja. Ya saya malas. Terus saya di sana juga dulu saya sering main game online begitu, main game online. Jadi orang tua saya tuh melihat seolah-olah saya ini nggak ada masa depan, kira-kira gitu waktu itu. Oke, siap. Jadi gara-gara masalah itu jadi turning point lah. Saya jadi penasaran gitu. Karena ketika saya belajar cara menghasilkan uang gimana, waktu itu saya jadi mencari di internet. Ini orang kaya ngapain sih gitu. Ini para konglomerat. Wow. Itulah yang benar-benar mengubah sampai sekarang sih. Ya. Luar biasa. So, yang saya tangkap sejauh ini adalah turning point dan cerita kehidupan sebelumnya. Sebelum kita ngomongin sekarang ya, masa sekarang dan masa depan gitu ya. Ya, jadi masa lalu sebelumnya itu belajar dari Putra luar biasa adalah ada titik balik di mana mungkin perkataan orang tua, perkataan ayah atau ibu gitu ya, justru bikin kita titik balik gitu ya. So that's the good thing, ngelihatnya jadi positif gitu. Dan yang menarik adalah ya Putra cari gitu, karena nothing new under the sun, nggak ada yang baru di bawah matahari ini. Dan hati-hati kalau kita berpikir bahwa pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Saya sering menemukan orang salah keinstall tuh, karena sering begitu kan Putra, pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik gitu kan. Menurut saya itu salah. Kalau nggak salah itu kurang benar lah kalau menurut saya. Kenapa? Karena hidup ini singkat. Lihat apa yang Putra lakukan. Putra nggak coba-coba sendiri, dia belajar. Jadi program belajar sendiri, pengalaman sendiri dari guru yang terbaik harus di uninstall, lalu install ke sini. Kalau saya installnya adalah belajar dari pengalaman banyak orang lain adalah guru yang terbaik. Jadi Putra baca buku semuanya, betul ya Putra ya? Iya, sangat setuju. Jadi orang udah melakukan kesalahan apa, ya kita tidak perlu ulangi gitu. Kita bisa belajar dari mereka. Dan juga ada pepatah mengatakan orang yang tidak pernah membaca buku, dia cuma hidup 70 tahun, 80 tahun. Tapi orang yang baca buku banyak, dia hidup pengalaman ribuan tahun. Iya. Ya, itu sih. Setuju banget. Ya. Kenapa? Karena belajar dari orang nulis buku bisa jadi itu lifetime-nya dia loh, gitu kan? Kayak saya nulis buku ini pengalaman bukan 3 bulan, ini pengalaman sekarang udah lebih dari 10 tahun. Saya taruh dalam satu buku ini, gitu kan? Jadi bayangin kalau Anda baca buku orang, berarti nangkep 50 tahun pengalaman orang, 30 tahun pengalaman orang, ya gitu ya. Jadi makanya saya sering bercanda, umur Coach Charles berapa? Saya 200 lebih sekarang, gitu kan. Ya, karena kita senang baca buku, gitu kan ya, belajar dari pengalaman orang lain. Yuk, sekarang kita lanjut. By the way, buat Anda yang mau buku ini nanti ya, buat Anda yang nanya, Coach, gimana dapetin buku ini? Gratis? Ya bisa beli lah, tapi kalau mau dapat gratis nanti ada caranya di akhir Coach Charles akan kasih tahu. Sekarang kita belajar dulu dari Putra. So, Andika Sutoro Putra ya, managing partner dari Stock Venture. Di umur sekarang baru 26 tahun. Luar biasa. 26 tahun. So, mari kita ngomongin saham sekarang. Kita ngomongin stock market ya. Ya, nanti kita akan ngomongin tentang gimana investing di bisnis atau kita sebagai entrepreneur gimana supaya dilirik sama investor. Kita ngomongin saham dulu, stocks. Nah, saya pernah dengar bahwa Andika Sutoro Putra ini adalah salah seorang Warren Buffett mudanya Indonesia. Waduh, kasih tampang dulu kayak Warren Buffett dong, gimana? Karena dari umur 14 tahun udah invest di saham, luar biasa. Bukan main saham ya, bukan. Main saham kayak judi dong berarti main saham. Invest di saham, di stock market lah ya. Nah, yuk kita ngomongin tentang saham. Jadi sebagai seorang investor saham, Putra boleh sharing ke orang-orang yang lagi mau invest di saham, di stock market gitu ya, atau orang-orang yang punya dana lebih tapi dia percaya bahwa deposito itu terlalu rendah, dia pengen growing, itu gimana tentang stock market? Apa yang bisa di-sharing sama seorang Andika Sutoro Putra tentang stock market? Iya, sebenarnya
banyak orang yang mengatakan soal soal tadi, wow, Bro Putra ini Warren Buffett muda Indonesia. Jujur saya tidak nyaman disebut seperti itu. Oke. Karena Buffett itu saya kan ikuti dia lewat puluhan buku. Saya merasa saya bahkan tidak ada apa-apanya gitu loh. Itu terlalu gila gitu. Jadi saya malah jadi tidak nyaman disebut seperti itu ya. Karena Buffett itu terlalu makanya itu pujian gitu ya. Itu pujian. Kadang-kadang memang pujian membahayakan ya. Jangan sampai kita terbuai sama pujian gitu ya. Ya, tapi kita percaya pasti bisa banyak belajar dari seorang Andika Sutoro Putra gitu. Ya, setuju. Silakan terusin Putra. Iya, kalau misalnya soal investment di pasar saham, waktu itu mungkin saya boleh cerita sedikit mengenai ketika Buffett melakukan satu meeting kepada semua pemegang saham pada tahun 90-an, sekitar 93, 94. Itu saya ingat karena itu dilakukan pas ketika saya lahir gitu. Ya, tahun di mana saya lahir. Buffett melakukan annual shareholder meeting kepada semua investornya ya di Omaha, Nebraska, di US. Waktu itu ada yang nanya, salah satu pemegang sahamnya nanya, dia nanya Buffett gitu ya, sebenarnya the best moment untuk invest di pasar modal itu kapan sih, gitu kan? The best moment to invest gitu. Terus si Buffett jawab, the best moment itu sebenarnya 30-40 tahun yang lalu, dia bilang. Ya, berarti itu pas Warren Buffett masih muda. Dia bilang itu best moment. Karena habis ada Great Depression, krisis yang sangat besar, pasar saham hancur murah meriah, di situ banyak opportunity, Buffett masuk di sana gitu kan. Jadi Buffett bisa menghasilkan uang yang sangat besar saat itu. Nah, terus Buffett bilang, second best itu sekarang, now gitu loh. Nah, saya merasa mungkin kalau bicara investasi pasar modal, saya akan mengatakan hal yang sama. Kalau saya bilang kapan waktu yang terbaik, ya mungkin pas saya mulai, yaitu tahun 2009 ketika saya mulai. Krisis 2008 terjadi, pasar saham di Indonesia hancur, IHSG rontok sampai 60% saat itu. Saya sebagai anak muda yang masuk ke dalam pasar modal, nggak tahu apa-apa, apapun yang saya invest itu naik berkali-kali. Jadi, jujur itu saya ada faktor hoki juga lah di pasar modal ya, karena saya masuk di right timing, best timing, apapun yang saya masuk itu naik. Nah, tapi second best kapan? Ya sekarang sebenarnya. Ya sekarang adalah waktu yang sangat baik. Cuman memang sekarang itu saya belum entry ke market gitu ya. Saya belum masuk ke market karena melihat beberapa hal lah yang saya perhatikan. Tapi mungkin bisa akhir tahun, bisa awal tahun depan saya mulai kembali ke market. Dan saya melihat untuk orang-orang yang memang fokusnya long term investor, pasar saham di Indonesia itu punya satu opportunity yang sangat besar gitu ya untuk meningkatkan kita punya portfolio ya lewat pasar modal. Karena ekonomi kita di Indonesia pada tahun 2045, 25 tahun dari sekarang, pas Indonesia ulang tahun ke-100 gitu ya, ekonomi kita akan menjadi yang terbesar nomor 4 di seluruh dunia. Ya, ekonomi kita terbesar nomor 4. Ya, saya dengar itu, saya sebagai orang yang cinta Indonesia tentu kita happy sekali gitu kan. Nah, ya, betul. Sedangkan itu 25 tahun akan datang. Sedangkan 20-an tahun yang sebelumnya, yaitu ketika tahun 95 sampai 98 ketika terjadi multiple crisis di Indonesia, itu saat itu kita punya IHSG itu cuma 200 sampai 300-an indeksnya kita. Kemarin sempat all time high 6.600. Ya, itu udah naik sekitar 20-an kali lipat ya IHSG-nya. Nah, kenaikan IHSG 20 kali lipat itu tinggi sekali ya. Kalau kita beli sahamnya itu nggak mungkin 20 kali lipat, itu bisa ratusan kali lipat. Jadi jangan sampai ketika 20-an tahun akan datang Indonesia menjadi top nomor 4 the biggest economy gitu ya. Nomor 4 di seluruh dunia dan kita tidak menjadi investor di sana. Karena namanya ekonomi yang besar itu akan didukung dengan pasar saham yang semakin besar gitu. Nah, dan tentunya perkembangan dari nilai saham ini sampai nanti itu saya yakin jaraknya bisa ratusan kali lipat. Nah, saya melihat peluang yang sangat besar yang semua orang bisa dapatkan ini karena buka akun sekuritas gampang sekali, jual beli saham mulai dari 1 juta juga bisa. Jadi nggak ada alasan untuk tidak menjadi investor sebenarnya. Itu sih pandangan saya mengenai stock market dan jujur saya sangat excited tuh itu. Ya, saya malah jujur pengen cepat-cepat ke depan gitu loh. Pengen fast forward gitu ya? Iya, pengen fast forward, pengen cepet-cepet. Jadi nggak apa-apa gitu. Ya, harus enjoy the process lah Putra, ya kan? Iya, enjoy the process. Iya.